kasih kami ucapkan kepada pembawa acara yang pada kesempatan sore hari ini. Bapak Ibu Romo Ramani dan juga saudara-saudari sedama sekalian yang berbahagia dan amat hormati. Pertama-tama terimalah salam dalam nama Puji Nama Buddha, Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Senang, bahagia dan juga bangga ya. Pada akhirnya saya bisa punya jodoh karma bersatu dengan keluarga besar Wihara Pluit Dharma Sukha, Jakarta. Betul ya, wiharanya saya nggak salah sebutin di Cikoko ya. Jadi ternyata PPDS itu ada beberapa juga singkatan wihara lain yang kadang-kadang sampai keseripet lidah kadang kalau ngomong ya. Bapak Ibu Romo Ramani, hari ini adalah mungkin perjumpaan kita yang pertama kali untuk di PPDS. Mungkin beberapa kali kita ketemu di luar dengan mungkin beberapa teman-teman yang sudah gak asing lagi buat kita gitu ya. Seperti sama Ciapu, saya baru kali ini juga ketemu nih. Dan saya baru tahu dari sekian tahun Ciapu suaranya bagus juga ya. Boleh tepuk tangan dulu Ciapu ya. Saya sekian tahun kenal Ciapu, saya baru tahu beliau nyanyinya bagus Bapak Ibu ya. Om samping saya juga tadi suaranya luar biasa sekali. Saya cukup terkesima ketika pertama kali tadi datang ke sini. Kalau kunjungan itu sebetulnya sudah kesekian kali Bapak Ibu. Tapi biasanya beberapa waktu lalu saya pernah ke sini untuk antar bante, untuk bicara di hadapan di tengah-tengah keluarga besar PPDS di Kebaktian Umum. Sudah di schedule sebetulnya beberapa waktu lalu. Cuman karena satu dan lain hal, mohon maaf saya harus menunda sampai akhirnya di kesempatan kali ini. Saya selalu percaya dan selalu yakin Bapak Ibu, kalau kita dalam konsep Buddhis itu kita kenal istilahnya jodoh karma. Kalau kita belum matang secara jodoh, mau dipaksa gimana pun, Bapak Ibu, Om sama Tante Cikoko semua yang hadir hari ini, kita mau paksa gimana juga gak bakalan bisa kejadian. Ini bukan sekedar terkait pertemuan kita aja, tapi seluruh hal dalam kehidupan kita. Tapi sebaliknya, ketika sesuatu itu memang sudah menjadi harusnya bertemu dengan kita, memang sudah saatnya menjadi milik kita, ini kita tolak gimana juga gak bisa, Bapak Ibu. Mau kita hindari juga gak akan bisa. Ini sama halnya dengan perjumpaan kita juga pada kesempatan sore hari ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, setelah sekian lama begitu ya, kita mungkin saling mengenal, ketemu juga beberapa kali dengan tim Parita dari PPDS kalau lagi di rumah duka begitu ya. Dan baru kali ini akhirnya bisa ketemu langsung tatap muka begitu, langsung di dalam forum kebaktian Wihara Pluit Dharma Sukha khususnya kebaktian ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Yang pertama tentu kepada teman-teman pengurus, Si Cincin, Pak Sarwan dan kawan-kawan atas kesempatan baik yang telah diberikan. Semoga Bapak Ibu, ketika kita sudah berjodoh karma hari ini, kita sudah matang, kita sudah punya kesempatan yang bagus. Mudah-mudahan beberapa menit ke depan dengan segala kerendahan hati, saya mohon izin di hadapan Anda semua untuk sedikit mengajak Anda untuk berbincang dan berdiskusi begitu ya. Kenapa saya sampaikan demikian? Saya selalu sampaikan Bapak Ibu, rambut, kumis, jenggot saya warnanya masih hitam. Jadi kalau bicara saya ceramah atau kasih nasihat itu nggak mungkin. Ya, saya belum punya yang warnanya putih-putih pekat, gitu, jadi masih hitamnya cukup pekat. Maka saya yakin di sini banyak sekali senior-senior saya, Bapak Ibu yang sudah luar biasa dalam agama. Jadi hari ini bukan soal siapa yang ngajarin atau diajarin, bukan tentang bagaimana ada yang ceramah atau yang lagi diceramahin, tapi lebih kepada bagaimana Bapak Ibu kita sama-sama nanti mengulang apa yang pernah disampaikan oleh guru agung kita si Mas Abdul. Setuju ya? Kita duduk sama rendah, kita berdiri sama tinggi. Setuju Bapak Ibu? Kalau setuju, tepuk tangan lagi sekali lagi buat Anda. Oke, baik. Di kesempatan sore hari ini, Bapak Ibu, seperti yang sudah-sudah, kalau kata orang, kalau nggak kenal itu katanya nggak sayang. Meskipun kalau udah kenal, belum tentu juga sayang. Gitu. Tapi setidaknya Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan nanti mungkin sedikit saya izin memperkenalkan diri, biar nanti ngobrolnya kita lebih nyaman. Jadi setidaknya bagi yang kita pernah ketemu di luar, yang pernah lihat muka tapi nggak tahu nama gitu ya, atau yang udah pernah lihat nama tapi baru sekarang ketemu gitu. Nah hari ini Bapak Ibu, izinkan saya sedikit, saya nggak tampilkan dalam slideshow, nanti terlalu narsis katanya kalau saya tampilin foto. Jadi Bapak Ibu mohon izin perkenalkan saya Romo Pito. Mungkin disampaikan juga atau mungkin sudah dipublish juga di media sosial dari PPDS. Saya aktif dari sekitar 14 tahun yang lalu Bapak Ibu. Jadi sudah cukup malang melintang di kepanditaan. Biasanya saya wilayah Jabodetabek. Meskipun home base saya di Tangerang, tapi saya lebih banyak di daerah Jakarta. Nah kebetulan beberapa tahun terakhir juga saya aktifnya di Buddha Meta Arama di Menteng kalau Bapak Ibu pernah ke sana. Jadi kalau di sana biasanya saya datang pasti kalau lagi pemberkatan aja jam ya.
Jadi memang panitia pemberkatan di Buddha Meta Arama. Masih aktif di sana. Kalau untuk Senin sampai Jumat weekday, saya bantu Bante Wongsin. Kalau Bapak Ibu pernah ketemu dengan beliau, Bante Wongsin Labito Mahatera, beliau punya satu sekolah di Tangerang, dan kebetulan saya ada di yayasan di sana. Jadi sehari-hari saya juga bekerja. Lalu kalau untuk Sabtu Minggu atau mungkin di luar dari jam pekerjaan, ya seperti yang saya lakukan. Kadang-kadang saya MC, kadang-kadang saya isi sesi public speaking umum, kadang-kadang juga harus pimpin upacara doa, upacara pernikahan, upacara kematian, dan lain sebagainya sebagai tugas panitia. Jadi itulah Bapak Ibu sekalian, kurang lebih aktivitas dan juga data diri begitu bahasanya ya. Jadi hari ini saya kebetulan langsung nih bablas dari tadi pagi saya MC di ulang tahun Takasila di Pluit. Selesai dari sana, saya minta keluarga saya standby di sana. Saya ada sewa satu unit apartemen biar saya nggak bolak-balik ke Tangerang. Nanti setelah dari sini saya langsung ke Bandung. Jadi besok untuk kantina di Wihara Wibasana Geraha biar nggak bolak-balik dari Jakarta langsung. Jadi Bapak Ibu sekalian, di kesempatan sore hari ini, sekali lagi dengan kerendahan hati saya mohon izin, nanti mudah-mudahan obrolan kita bisa memberikan satu dampak buat kita, satu manfaat buat kita, karena saya selalu sampaikan Bapak Ibu, saya nggak pernah bosan bilang apa, kita bisa datang ke kebaktian itu nggak gratis sebetulnya. Kalau Bapak Ibu semua menyadari bersama, kita hadir duduk di sini, itu penuh dengan perjuangan. Meskipun mungkin kita kadang-kadang merasa bahwa ini adalah rutinitas kita. Tanpa kita sadar, terkadang Bapak Ibu, rutinitas yang selama ini kita anggap sudah menjadi hal yang biasa, bagi orang di luar sana banyak yang tidak bisa mencapai apa yang kita hari ini capai. Mereka yang mungkin punya waktu, tapi mereka nggak punya uang untuk berangkat beribadah. Mereka yang mungkin punya uang, punya ongkos, punya fasilitas, tapi kesehatan mereka nggak mendukung. Banyak sekali hal-hal yang hari ini kondisi kita tidak bisa dirasakan oleh orang lain, Bapak Ibu. Maka pastikan kalau kita datang ke baktian ini nggak gratis, maka pastikan pulang pun Bapak Ibu harus membawa sesuatu. Jangan sampai kosong. Kira-kira seperti itu ya. Jadi untuk beberapa menit ke depan, Bapak Ibu, setelah nanti kita akan sama-sama berbicara tentang apa yang hari ini menjadi bahan diskusi kita. Namun sebelum itu kita mulai, mari dengan hormat saya kembali mengajak Anda semua kembali bersikap anjali sejenak. Karena hari ini kita akan bahas, kita akan berbincang tentang apa yang Sang Buddha sampaikan, bukan yang saya sampaikan. Maka kita akan awali diskusi ini dengan mengagungkan guru junjungan kita, yakni Sang Tathagata Sang Buddha Gautama. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna, Sabha Papasa Akarana, Kusalasa Upasampada, Sacita Pariyodapana, Eta Buddhanus Sasanang, hindari segala bentuk-bentuk perbuatan jahat. Tambahkanlah benih-benih kebajikan, sucikan hati dan pikiran. Inilah ajaran semua Buddha. Terima kasih. Romo-romani Bapak Ibu dan hadirin sekalian yang amat saya hormati dan begitu luar biasa sukacita. Di kesempatan sore menjelang malam hari kita pada kesempatan yang baik ini ada satu topik perbincangan yang mudah-mudahan dapat memberikan satu makna positif buat kita nanti di kemudian hari, dan mungkin secara instan juga pulang dari sini kita bisa punya dapat insight yang baru. Kita bisa lihat Bapak Ibu, judulnya sangat besar sekali bertuliskan happiness is ours, ya. Apa yang sama-sama kalau kita bisa terjemahkan dalam satu kalimat atau satu narasi di depan kita semua Bapak Ibu sekalian. Sederhana. Kalau kita artikan dalam bahasa sehari-hari adalah bahwa kebahagiaan adalah milik kita. Hari ini Bapak Ibu kita akan bicara konsep yang namanya konsep kebahagiaan. Kenapa kita mesti bahas kebahagiaan dan kebahagiaan? Sederhana Bapak Ibu. Gak ada orang yang menolak untuk bahagia. Betul ya? Gak ada orang yang mau tahu caranya gimana kita menderita setiap hari. Siapa yang mau tahu tipsnya kenapa, bagaimana kita bisa bersedih, bagaimana kita bisa mengeluh, bagaimana kita bisa merintih setiap hari? Saya rasa nggak ada dari kita yang mau itu. Konsep kebahagiaan Bapak Ibu tidak akan pernah habis dibahas oleh berbagai kesempatan. Karena apa? Kalau kita bicara kebahagiaan, konsep ini adalah konsep yang orang bilang itu relatif. Orang bilang itu katanya nggak bisa ketemu satu rumusan yang mutlak. Begitu bahasanya ya.
Nah, kalau saya sendiri, Bapak Ibu, menyikapi kebahagiaan bukan lagi sekedar sesuatu yang relatif menurut saya, tapi lebih kepada abstrak. Kenapa abstrak, Bapak Ibu? Karena sekali lagi, kebahagiaan itu gak ada tolak ukurnya. Kita yang duduk hari ini, Bapak Ibu, punya satu angan-angan, punya satu impian, punya cita-cita yang semuanya beragam. Semua gak sama. Kita punya prinsip yang berbeda, kita punya pandangan yang berbeda, kita punya knowledge yang berbeda, sehingga menerjemahkan kebahagiaan itu masing-masing buat kita. Sederhananya, Bapak Ibu sekalian, ada orang yang happy kalau mereka udah bisa beli mobil. Ada juga mereka yang cukup bisa beli motor, happy-nya bukan main. Ada, banyak sekali. Tapi juga banyak juga, Bapak Ibu, yang sekedar dia bisa berjalan kaki aja, yang dia bisa sembuh dari penyakitnya hari ini, dia meminta, dia berdoa setiap malam, itu sudah membuat dia happy kalau sampai itu bisa terrealisasi. Dari sini kita bisa lihat sebetulnya, takaran kebahagiaan orang itu berbeda-beda. Cara memperolehnya berbeda-beda. Nah, hari ini Bapak Ibu, kita akan bicara konsep kebahagiaan yang sederhana bagi saya. Yang nanti akan sama-sama mudah-mudahan dapat kita terjemahkan bahwa, oh, ternyata kebahagiaan itu gak melulu soal yang bersyarat. Gak melulu soal nunggu ini. Gak melulu soal nunggu itu. Gak melulu soal harus ini, harus itu, kalau ini, kalau itu. Bukan lagi soal bagaimana Bapak Ibu mendapatkan sesuatu, tapi menciptakan sesuatu. Kenapa ini penting, Bapak Ibu? Satu hal, sahabatku sekalian, ini menjadi renungan buat kita bersama. Kalau saya pernah lihat, atau mungkin Bapak Ibu pernah lihat, ada satu gambaran, kadang-kadang satu animasi, kucing, Bapak Ibu ya, hewan kucing, dia kadang suka greget sama buntut, sama ekornya sendiri. Apa yang kucing itu lakukan, Bapak, Cici, Om, Tante? Dia berusaha gigit ekornya sendiri. Dia berusaha kejar ekornya. Semakin dia kencang larinya, semakin dia greget, bahasanya kita begitu. Semakin dia mau gigit, dia mau dapatkan ekornya, semakin jauh ekor itu menghindar. Semakin dia putar, dia nggak akan bisa dia dapat gitu loh. Kenapa? Ini mengandung sebuah makna sebetulnya, Bapak Ibu. Kadang-kadang apa yang kita kejar itu ada dalam diri. Apa yang sebetulnya kita saat ini dambakan, yang kita uber mati-matian, sebetulnya dekat banget sama kita. Kadang-kadang kita cuma nggak sadar bahwa ternyata kita udah punya itu. Itu sudah ada dalam hidup kita. Tapi kita berusaha nguber itu lebih dalam lagi. Maksud saya apa, Bapak Ibu? Sekarang kalau kita bicara terus terang, kita bicara fair, Bapak Ibu. Ada kita beberapa, mungkin banyak termasuk saya sampai hari ini, kita harus akui, banyak kita kadang-kadang memaksakan, berusaha mengejar satu rasa kebahagiaan atau happiness ini, yang membuat kadang-kadang malam jadi siang, siang jadi malam, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, segala macam kebahagiaan duniawi itu kita uber. Kita usaha, kita kerja, kita jualan, kita dagang, kita ini, kita itu, segala macam, Bapak Ibu. Begitu banyak yang mungkin selama ini sudah kita lakukan, sudah kita upayakan. Hanya untuk mendapatkan apa? Satu rasa yang namanya katanya rasa bahagia. Contoh misalkan, kita bisa punya uang banyak, kita bisa jalan-jalan keluar negeri. Itu kebahagiaan gak buat Bapak Ibu sekalian? Bahagia. Kita bisa punya usaha besar, kita punya omset, kita bisa punya benefit yang luar biasa, income yang besar, kita beli harta benda, perhiasan, kita beli logam mulia, kita beli falas, kita beli saham dan sebagainya gitu ya, investasi, kita beli kendaraan mewah segala macam, kita uber mati-matian, Bapak Ibu, ya, kita uber mati-matian. Nah, pertanyaannya adalah, Ibu Bapak sekalian, setelah itu didapatkan, setelah kita udah mati-matian memeras keringat kita bersama, bahkan darah kita korbankan, pertanyaan sederhana kalau kita mau jujur sama diri kita masing-masing. Ketika kita mendapatkan satu posisi yang kita uber itu, yang kita usahakan itu, apa yang terjadi, Bapak Ibu? Rasa bahagia yang kita kejar itu relatif menurun. Jarang yang bisa stuck, apalagi meningkat. Rata-rata apa, Bapak Ibu sekalian? Menurun. Maksudnya bagaimana? Nih, kalau kita mau bicara fair-fairan, kita bicara gamblang ya. Saya ingat banget. Ketika tahun 2016 kalau nggak salah, 16 itu pertama kali saya bisa beli mobil dengan uang saya sendiri hasil saya kerja. Wah, senangnya bukan main, Ibu Bapak. Mobilnya nggak mahal, mobil yang murah, tapi itu betul-betul pencapaian yang menurut saya, wah, ini hebat buat saya. Saya biasanya cuma bisa lihat teman-teman punya mobil, saya belajar mobil sama teman-teman yang lain segala macam. Saya selalu bermimpi gimana caranya saya kerja, saya usaha segala macam, ya bisa saya beli mobil. 2016 saya kesampaian, Bapak Ibu. Saya ingat banget saya beli Yaris yang model bakpao 2012 itu warna putih ya.
Oh, terima kasih Om, terima kasih ya. Saya bukan highlight Yaris gitu Bapak Ibu ya, saya bukan sales Toyota, bukan. Tapi yang saya mau sampaikan adalah begini Bapak Ibu. Ketika saya bisa beli itu satu mobil, itu Bapak Ibu kalau boleh jujur, begitu keluar dipakai, kotor sedikit, meskipun saya pulang tengah malam, saya rela Bapak Ibu angkat ember dari kamar mandi, saya cuci itu mobil. Lecet sedikit, kena daun, kena ranting, kalau lewat masuk gang segala macam, poles saya sih. Pokoknya bengkel udah jadi langganan itu. Bunyi sedikit aja aneh, saya bawa. Gak rela saya mobil saya rusak gitu kan. Wah pokoknya harus bersih, harus dicolok, harus sempurna. Itu kira-kira bertahan 1-2 bulan Bapak Ibu. Ya, 1-2 bulan saya berusaha semaksimal mungkin untuk merayakan kebahagiaan saya saat ini. Begitu semakin saya pakai, semakin berangsur waktunya semakin berlalu. Ibaratnya sampai detik ini Bapak Ibu udah berkali-kali saya coba ganti mobil yang lain sekalipun, ya. Jangankan saya pulang tengah malam Bapak Ibu sekalian itu buat ngambil ember, itu mobil mau penyok, mau dicakar kucing, mau dilemparin apa segala macam, yang penting prinsipnya sekarang digas dia jalan. Digas dia bisa maju, udah cukup buat saya. Nggak pakai lagi aneh-aneh buat disiram, dipoles, dimasukin bengkel. Pokoknya kalau masih sehat, masih aman, udah pokoknya jalan. Ya, Bapak Ibu udah bisa lihat saya kotor banget mobil saya di bawah. Udah nggak peduli sama soal begituan Bapak Ibu. Kenapa bisa seperti itu? Tadi feel-nya udah beda. Saya kejar mati-matian di awal. Saya usahakan maksimal. Irit-irit saya buat jajan saya stop. Buat foya-foya saya hindari. Buat tabung bisa beli. Tapi itu hanya bertahan Bapak Ibu 1-2 bulan. Setelah itu apa? Biasa. Malah kadang-kadang hampir boleh dibilang feel-nya sudah hilang. Sama kayak kita jalan-jalan Bapak Ibu. Siapa sih yang gak happy kalau kita bisa holiday? Kita bisa jalan-jalan. Misalkan Bapak Ibu, kalau kejadian boleh undang saya lagi Bapak Ibu ya. Ini misalkan nih, selesai sesi ini, teman-teman dari Dharma Suka nih Ciamu kasih info. Bapak Ibu, karena satu dan lain hal keberuntungan kita akan membayar kita, bulan depan kita ke Thailand bersama gratis semuanya. 100% misalkan. Keliling 3 negara di dunia ya. Pokoknya berangkat dari Dharma Suka semua cukup bawa baju, bawa yang nempel di badan selesai. Di sono mau beli baju, mau makan, mau jajan, semua ditanggung. Kita diminta kumpul jam berapa Bapak Ibu? Jam 5 pagi. Karena flightnya jam 6 atau jam 7, kita diminta kumpul di wihara jam 5 pagi. Jam 2 subuh Bapak Ibu udah ada yang datang ke sini. Udah ketok-ketok gerbang Pasarwan gitu. Pak, ayo Pak, jangan sampai saya ketinggalan Pak, jangan sampai saya kelewat Pak, segala macam. Saking semangatnya Bapak Ibu. Lalu apa yang terjadi? Begitu flight terjadi, kita bisa berangkat sama-sama nih, sekian ramai. Kita berangkat ke satu tempat, satu negara. Itu Ibu Bapak kita bisa pastikan bersama. Status WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter, apapun itu media sosial kita, isi story-nya muka kita semua. Ketemu di bandara kita selfie, ketemu pohon cabai kita selfie, lagi di toilet kita selfie, sampai di bandara tujuan kita selfie. Pokoknya itu titik-titik semua isinya muka kita semua. Itu hari pertama sih, pokoknya hari pertama itu isi story WhatsApp kita, isi story Instagram kita, muka kita semua. Saking happy hari pertama. Hari kedua udah mulai berkurang ya, pohon cabainya udah gak muncul di foto, udah gak difoto sama dia. Hari ketiga makin berkurang lagi tuh story kita. Hari keempat, hari kelima, hari keenam sampai tiba saat kita pulang lagi di Indonesia, udah beda lagi Bapak Ibu. Udah yang tadinya happy udah mulai pusing, ya kan? Udah mulai pusing, duit udah habis di sono, udah mulai duit jajannya sudah mulai berkurang, harus balik lagi ke Indonesia, kita udah balik normal lagi. Nah, Ibu Bapak saudaraku sekalian, ini kalau kita mau sama-sama jujur, fenomena ini udah seringkali kita ulang. Kita kejar sesuatu, kita uber mati-matian. Bahkan tadi, bukan cuma keringat, air mata, bahkan darah kita lepaskan buat uber sesuatu yang disebut dengan rasa lapar. Dan kadang kalau kita mau lihat tadi, konyolnya tadi selain daripada analogi kucing, Bapak Ibu, pernah nggak kalau kita lihat film zombie, yang zombinya ini mohon maaf agak-agak bodoh begitu, dia diikat satu batang kayu, dia diiketin pakai daging yang digantung. Zombinya kejar itu daging. Dia semakin lari ya, dagingnya semakin jauh. Kenapa? Karena dagingnya diikat kayu yang di tubuhnya dia punya. Kadang-kadang dia lupa bahwa ternyata dia nggak perlu lari. Dia cuma coba ambil kayunya, diambil dan selesai. Sama dengan kita Bapak Ibu sekalian. Sekarang kalau kita boleh jujur, yang tadi bisa beli mobil, bisa beli emas, bisa punya perhiasan, punya tas mewah, punya falas, punya ini itu segala macam holiday, rasa bahagia itu memang ada. Kita nggak bohong Bapak Ibu sekalian.
Pertama kali bisa beli handphone misalkan, wah happy-nya bukan main. Apalagi kemarin tuh PO 1010 iPhone 17 ya. Siapa yang udah di sini dapat tuh ya? Setengah jam habis langsung pesanan. Wah happy bukan main. 1 bulan 2 bulan dia pakai, Bapak kita lihatin. Ya, yang awalnya dia pakai, wah pokoknya kalau taruh di meja harus mejanya bersih, harus dialasi tisu itu, biar handphonenya nggak lecet. Coba lihat 3 bulan 4 bulan ke depan Bapak Ibu sekalian. Udah mulai taruh lempar-lempar itu. Lagi setahun 2 tahun dia pakai, feelnya udah beda. Bapak Ibu, hari ini kita bukan bicara bahwa hal-hal seperti itu udah nggak lagi perlu kita ubah. Kita nggak bisa yang namanya naif sebagai manusia biasa, sebagai putu jana, sebagai rumah tangga, kita masih akan berputar dengan masalah ini. Tapi satu hal yang hari ini sama-sama mau kita bahas, ternyata rasa bahagia nggak cuma muncul bisa dari situ. Ternyata bukan dari soal sekedar apa yang kita kejar terus, tapi tentang bagaimana yang nanti akan kita ciptakan. Ibaratnya begini Bapak Ibu, ajaran Buddha menawarkan kita satu konsep bahwa kewihara VPDS ini nggak selalu melulu bisa lewat dari sebelah kanan. Ternyata bisa diakses lewat gang sebelah kiri. Ternyata bisa diakses lewat jalan sebelah belakang. Ternyata bisa juga dari sebelah sana. Nggak melulu soal dari kanan. Ya, jadi sekali lagi Bapak Ibu nih, yang tadi kita sama-sama berikan contoh bukan sesuatu yang harus kita alergi mulai dari sekarang, nggak juga. Itu pun kalau kita mau jujur, itu rasa bahagia kita muncul dari sini. Itu betul-betul buat happy kita luar biasa. Tapi sekali lagi, ajaran Buddha menawarkan kita satu konsep, ternyata kebahagiaan itu nggak melulu soal hal-hal semacam. Nggak melulu soal bagaimana jalan itu ditempuh hanya dari satu jalur. Menuju wihara Dharma Sukha, nggak melulu dari satu jalur yang sama. Bisa dari sebelah kiri, bisa dari sebelah kanan, bisa dari depan, bisa juga dari belakang. Nah itu yang sama-sama nanti mau kita bahas Bapak Ibu. Tentang bagaimana rasa bahagia itu nggak melulu dikejar, tapi diciptakan dan dimiliki oleh kita semua. Bisa dipahami Bapak Ibu semuanya? Bapak-bapak ini? Bisa ya? Hal yang sederhana yang hari ini sama-sama kita. Saya hanya sampaikan nanti 2 poin besar Bapak Ibu. Saya hanya sampaikan 2 poin besar. Yang pertama di sini, kalau kita bicara yang namanya menciptakan rasa bahagia, nggak perlu lagi menjadi seseorang yang berusaha ngubek ekor kita sendiri, Bapak Ibu. Poin pertama buat kita adalah set your mindset. Ya, set your mindset. Bapak Ibu, kalau saya kasih deskripsi sederhana di sini, berusaha agar pola pikir, sudut pandang, dan konsep pikiran kita adalah selalu dari sisi yang terbaik dan terindah. Kenapa saya sampaikan ini Bapak Ibu? Kalau kita mau sama-sama merenungkan bawaan pabrik seorang manusia, kita nih setting defaultnya Bapak Ibu, kita itu mencintai yang namanya roda dan tempat. Kita itu senang melihat sesuatu dari sudut pandang yang terburuk, yang gak bagus, yang jelek. Kita akan lebih mudah melihat itu daripada melihat dari sudut pandang yang baik. Makanya tidak heran Bapak Ibu, dalam hidup kita akan mudah menemukan celaan daripada puji. Kita akan lebih mudah mendapatkan cercaan, makian dari orang, kritik dan komentar daripada apresiasi. Kenapa bisa seperti itu? Saya kasih analogi sederhana Bapak Ibu. Kenapa saya sampaikan bahwa ini adalah satu bawaan lahirnya setiap manusia. Sekarang gini Bapak Ibu, ketika tadi saya dipanggil maju ke depan, sama MC, saya diminta untuk maju ke atas panggung. Kalau tadi yang terjadi Bapak Ibu sekalian, begitu saya naik ke sini, ternyata saya juga nggak sadar celana saya sobek persis di bagian belakang Bapak Ibu. Dalamnya kelihatan pula, warnanya pink, ada gambar love juga di sini. Kelihatan jelas Bapak Ibu sekalian, keciri banget. Begitu saya naik lihat pemandangan seperti itu Ibu Bapak, 95% memori yang melekat di kebaktian hari ini, 11 Oktober 2025, pembicara yang datang sore ini celananya sobek. Itu sudah menjadi satu hal yang umum buat kita Bapak Ibu. Kita akan lebih mudah menangkap, melihat, bahkan mengingat itu kalau itu sesuatu yang tidak sesuai. Saya iseng nih Bapak Ibu, tangan saya kasih spidol hitam, saya kasih pita hitam, saya tempel di satu meja altar. Ceplok begitu bahasanya ya. 5 jari saya kelihatan di satu altar sih. Kotor banget gara-gara cuma 5 jari yang saya kasih pita hitam. Saya kasih di sini. Bapak Ibu, selama dari tadi kita bicara atau kita baca yang namanya nama Karagata sebagai pembukaan kebaktian, sampai mungkin detik ini saya bicara, kalau kita yang melihat itu ceplokan 5 jari, saya yakin Bapak Ibu,
pikiran kita akan distraksi. Kita akan terganggu dengan cap 5 jari. Kadang-kadang apa yang muncul dalam pikiran kita, kok siapa itu yang kasih tempel 5 jari? Kenapa kok jorok? Kenapa kok kotor itu? Kenapa kok pengurus gak mau bersih meja altarnya dulu itu? Itu tangan siapa? Itu tinta apa yang nempel? Kenapa warnanya hitam segala macam? Itu yang melekat dalam pikiran kita. Tanpa kita kadang-kadang lupa Bapak Ibu sekalian. 5 jari kotor itu hanya sekitar sekian persen dari besarnya keindahan altar di depan kita. Keindahan kemegahan altar Sang Buddha yang sebetulnya jauh lebih hebat, jauh lebih besar, jauh lebih beraura positif dibanding ceplokan 5 jari itu yang saya maksud. Kenapa seperti itu Bapak Ibu sekalian? Ini mau tidak mau kita harus akui. Kita memang sudah terbiasa dengan hal itu. Kita terbiasa melihat dari sudut pandang yang jorok. Padahal Bapak Ibu, penting sekali loh kalau kita bisa merubah kacamata dari sudut pandang. Tahu nggak Bapak Ibu? Kalau saya bikin angka 6 di depan saya akan bilang dengan keras bahwa itu saya tulis angka 6. Apa yang Bapak Ibu lihat angka itu? 9. Om akan bicara dengan lantang, dari mana 6? Itu 9. Cici juga akan ngotot bilang nggak mungkin itu 6, itu 9. Loh saya lebih ngotot lagi. Saya bilang apa? Saya yang nulis kok, saya yang tahu maksud dan tujuan saya. Saya maunya ini angka 6. Tapi Bapak Ibu juga akan tetap ngotot, tetap akan keras. Bisa disolve. Kenapa bisa begitu Bapak Ibu? Nggak ada yang salah dari kita. Kita hanya berbeda posisi saat itu terlihat. Kenapa sudut pandang ini menjadi satu hal penting untuk kita menciptakan rasa kebahagiaan Bapak Ibu? Kalau kita membiasakan mode default ini terus-menerus sampai nanti usia kita ditutup istilahnya, Bapak Ibu akan sulit menciptakan rasa bahagia dari dalam. Karena kita melihat segala sesuatu itu bukan dari hal yang baik, tapi dari hal yang sebaliknya. Lebih mudah, lebih demennya ngoreksi yang jelek. Bukannya fokus, ini tembok warnanya sudah bagus, bersih segala macam, malah kita fokus sama noda-noda yang mengganggu pikiran kita. Kenapa kita gak coba lihat Bapak Ibu sekalian, bidang putih itu lebih besar daripada titik hitam yang menodai bidang itu sendiri. Tapi kenapa kita lebih senangnya melihat satu titik itu terus? Padahal tadi Bapak Ibu, satu kasus yang sama dengan 2 kacamata yang berbeda, kesimpulannya pun akan jauh berbeda. Saya kasih satu gambaran Bapak Ibu. Betapa luar biasanya posisi sudut pandang kita melihat segala sesuatu dalam hidup kita. Jadi begini, ada satu kungkung lah. Kita bicara apa ya? Engkong gitu ya. Kungkung ada lagi santai depan rumah. Bapak tua ini Bapak Ibu sekalian, kungkungnya ini lagi ngopi, lagi ngerokok depan rumah, depan teras. Wah, dia santai banget pagi. Tiba-tiba dia kaget, Cici. Ada satu orang lari dari ujung sana. Wah, mukanya panik banget, Om. Dia betul-betul ketakutan, dia lari kenceng banget depan kita. Mukanya panik banget. Nggak sampai di situ, baru kita mencerna, si kungkung itu baru mencerna. Kenapa itu orang lari kok kenceng banget? Kenapa kok dia panik banget? Tiba-tiba ada lagi satu gerombolan orang lain, lari juga dari arah yang sama, bawa kampak, bawa celurit, bawa besi, bawa dongkrak, bawa kayu, semua segala macam. Ternyata Bapak Ibu, itu satu orang tuh maling ayam yang gagal nyolong ternyata. Dia nggak berhasil nyolong, tapi udah ketahuan sama warga, dia diuber. Dia diuber sama rame-rame satu warga itu. Kemudian begitu si warga gerombolan itu berhenti depan rumah si Kungkung, warga itu tanya, Kung, ngelihat nggak tadi ada satu orang lari depan rumah ini barusan? Baru aja dia lari, dia gagal colong ayam, dia gagal mencuri ayam, tapi kita mau habisin. Kata warga saat itu begitu Bapak Ibu sekalian. Si Kungkung ini tahu nggak? Kebetulan dia Buddhis. Si Kungkung tahu kalau dia bohong melanggar Pancasila nih. Musawadah nih dia kalau sampai dia bilang, oh kan saya nggak lihat gitu ya. Ini bohong, jelas-jelas dia lihat. Dia lari ke sebelah sana gitu kan. Dia tahu. Tapi di satu sisi Kungkung ini juga berpikir sih, kalau saya bilang itu orang lari ke sebelah sana dan sampai orang itu kedapatan di sana, dia habis dipukulin, dia mati. Saya juga merasa gak enak katanya. Dia juga merasa gak nyaman membuat kondisi sama orang itu bisa sampai terbunuh seperti itu. Akhirnya Bapak Ibu, si Kungkung ini punya akal. Dia akhirnya apa? Yang awalnya dia duduk saat dia lagi ditanya sama warga, dia berdiri. Ya dia harus berdiri Pak. Apa yang dia jawab Pak? Selama saya berdiri di sini, saya nggak ada orang lain pada saya. Saya tidak lihat siapa yang lain di depan orang lain. Wah, dia ngomong, dia lagi duduk, gitu loh.
Dia lihat saat dia lagi duduk. Begitu dia jawab, dia berdiri. Makanya si Gunggung bilang, selama saya berdiri di sini, saya nggak lihat, Pak, ada orang lari lewat depan rumah saya. Tepuk tangan dulu buat si Gunggung ya. Bapak Ibu sekalian, ini intermezzo dan bukan untuk ditiru ya. Ini bukan satu hal yang kalau orang bilang, waduh, ini Romo, dia nggak bohong, tapi dia ngomong nggak lengkap, ini boleh dicoba gitu buat kita ya. Enggak, Bapak Ibu. Ini saya mau sampaikan dalam analogi di sini adalah sederhana bahwa ternyata posisi itu menentukan sekali satu kesimpulan. Ternyata sudut pandang itu sangat berpengaruh terhadap arti atau makna dari satu titik yang kita bisa lihat bersama. Kita lihat satu objek yang sama, tapi dengan posisi yang berbeda, dengan cara pikir yang berbeda, dengan sudut pandang yang berbeda, kesimpulannya pun akan berbeda. Ada satu pelaku kebohongan. Dia menipu dua orang. Dia menipu dua orang sekaligus. Orang yang pertama akan berpikir bahwa sampai mati saya gak akan percaya lagi sama orang. Gak bakal saya mau ketemu lagi sama dia. Dia nipu saya, dia hianatin saya. Gak mau saya kenal sama dia. Itu orang yang pertama. Orang yang kedua melihat dari sudut pandang yang berbeda. Dia lihat apa Bapak? Ternyata sebegitu pentingnya dia harus menjaga kepercayaan orang lain. Dia tahu betapa tidak nyamannya saat dibohongi. Dia tahu begitu menderitanya ketika dia dihianatin sama orang yang dia percaya. Maka dia punya tekad ke depannya bahwa dia harus jadi orang yang betul-betul jujur sama siapa. Dia yakin bahwa sekecil apapun noda kebohongan itu akan melukai hati orang yang mempercayai dia. Jadi ke depan dia menjadi orang yang sangat lurus, Bapak. Sementara orang yang pertama tadi menyimpan dendam amarah yang begitu besar. Dua orang dengan kasus yang serupa punya kesimpulan yang berbeda. Dari mana Bapak Ibu? Sudut pandang. Dari mindset, dari cara bagaimana mereka bisa. Nah di sini Bapak Ibu sekalian sekali lagi, ayo sama-sama. Kalau kita mau bisa menciptakan rasa kebahagiaan kita dalam kehidupan kita hari ini, kita bisa mengelola itu dengan baik. Langkah pertama kita adalah set your mindset. Mulai dari sekarang, yang biasanya kita gampang ngeliatin yang jelek-jelek, skip Bapak Ibu. Coba lihat hal yang lebih bagus. Kalau selama ini kita menjadi orang yang sangat mudah menemukan kekurangan dari apapun, coba kita berusaha jadi orang yang mencari selalu kelebihan dari sesuatu apapun. Karena kalau kita selalu menjadi orang yang mencari kekurangan, kelemahan, noda, sesuatu yang buruk, kita gak akan pernah selesai. Gak akan pernah bisa selesai. Kenapa saya katakan demikian? Wihara ini dia saya semegah ini cici kokok. Kalau kita mau cari kekurangannya, ketemu gak kira-kira? Ketemu gak? Ketemu. Sangat bisa ditemukan. Dan masalah yang udah begitu megah, yang begitu nyaman hari ini kita tempati, kalau kita mau cari celahnya di mana, bisa nggak? Bisa. Hanya pertanyaan mau sampai kapan? Toh kalau udah ketemu celahnya yang nggak nyaman kita juga kok. Pandangan kita juga kok yang nggak enak, hati kita juga kok yang nggak nyaman, pikiran kita juga kok yang terganggu. Untungnya apa buat kita? Kalau sebaliknya kita rubah polanya. Dimanapun Bapak Ibu nanti berada, ketemu sama siapapun, ngobrol sama siapapun, seburuk apapun mungkin saat itu objek yang kita temui, coba pikiran kita cari di mana titik kelebihan dari satu objek. Kita pergi ke tempat yang gerah banget, panas banget. Coba jangan selalu dalam pikiran, aduh ini tempat nggak ada AC-nya, ini panas, ventilasinya nggak ada, maintenance-nya nggak bagus. Coba Bapak Ibu kita coba fokus ke yang lain. Oh ternyata meskipun ini panas, oh keramiknya bagus, oh kacanya bersih, oh toiletnya juga wangi dan sebagainya. Dengan cara seperti itu Bapak Ibu, kita bisa buktikan sama-sama hidup kita akan jauh lebih indah. Ya, boleh tepuk tangan buat narasumber yang luar biasa ya. Ini poin pertama, Bapak Ibu, poin pertama, set your mindset. Kita harus berwaktu, saya punya waktu dan banyak. Next, poin kedua Ibu Bapak. Ini juga sederhana sekali. Kalau kita pertama tadi bicara mindset, yang kedua kita bicara yang disebut dengan habit. Set your habit. Kalau terjemahannya di sini Bapak Ibu sekalian, manusia adalah produk-produk yang tercipta dari pola kebiasaan. Kalau kita mau jujur, kita mau akui Bapak Ibu, kita itu sebetulnya bukan orang-orang yang dari awal sudah punya program A, B, atau C. Hari ini Anda bisa jago berbahasa asing, Anda bisa jago dalam memahami saham, Anda bisa hebat dalam kalkulasi hitung-hitungan finance dan sebagainya. Semua yang kita dapatkan hari ini adalah hasil dari pola kebiasaan. Kita yang hari ini mohon maaf gampang marah, kita yang gampang dendam, kita yang gampang iri hati, ini mohon maaf Bapak Ibu, kita biasakan itu sudah dari pola belakangan yang lama.
Nggak mungkin baru sehari 2 hari kita bisa biasakan. Semua Bapak Ibu sekalian, kita itu makhluk-makhluk yang terbentuk dari yang namanya pola kebiasaan. Ini. Maka dari itu Bapak Ibu, dari sekian banyak kebiasaan yang sama-sama nanti kita bisa pelajari dalam kehidupan kita, hari ini saya hanya berusaha untuk merangkum 5 poin aja. 5 poin kebiasaan yang mudah-mudahan bisa ada berdampak positif buat kita untuk menciptakan rasa bahagia yang gak lagi melulu dari luar, tapi dari dalam. Kita akan mulai dari poin pertama Bapak Ibu. Kita bersingkat waktu ini. Poin pertama Bapak Ibu sekalian, kebiasaan yang harus sama-sama kita lakukan mulai dari hari ini adalah stop compare. Apa itu stop compare Bapak Ibu? Berhenti, kurang-kurangin membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Bapak Ibu, saya pernah melihat satu kalimat yang begitu indah. Tulisannya begini. Sumber penderitaan manusia saat ini bukan karena satu dan lain hal yang ada di luar dari diri, tapi satu poin Bapak Ibu sekalian, kita selalu menjadikan nikmatnya orang lain menjadi tolak ukur kebahagiaan kita. Kita selalu melihat dari sudut itu. Kita menjadikan satu konsep bahwa orang lain lebih hebat dari kita. Dia lebih berhasil dari kita. Dia lebih tampan dari kita. Dia lebih cantik dari kita. Keluarga dia lebih harmonis dari keluarga kita. Mobil dia lebih mewah dari mobil kita. Pekerjaan dia lebih enak dari pekerjaan kita. Dan seterusnya. Bapak Ibu sekalian, orang ada pepatah yang bilang bahwa rumput tetangga akan selalu terlihat. Kenapa bisa begitu Bapak Ibu? Logika sederhana. Satu, kita lihat juga dari jauh. Karena itu punya tetangga. Kedua, kita cuma bisa lihat warna hijau. Kita nggak pernah tahu aromanya apakah betul sesedap rumput yang kita punya, atau ternyata dia lebih buruk baunya. Kita nggak pernah lihat soal itu, Bapak Ibu. Kita biasanya compare hanya permukaan. Kita selalu melihat orang lain lebih nikmat dari kita, melihat dari ujungnya aja. Kita nggak tahu ternyata di belakangnya itu bisa jadi compare-nya malah terbalik. Malah ternyata nikmat kita jauh lebih indah daripada apa yang dirasakan saat ini. Sederhana kok Ibu Bapak. Kadang-kadang kita terjebak dalam pola ini. Banyak yang bilang sama saya, Romo, kalau kita dikit-dikit gak boleh lihat orang yang lebih hebat dari kita gak bisa punya motivasi loh. Ya, kita gak bisa terdorong buat bisa berhasil kayak dia. Itulah kenapa Romo saya selalu lihat orang yang lebih berhasil, yang lebih tinggi dari saya. Bapak Ibu, mohon maaf. Ini kita bicara sekali lagi secara gamblang. Alih-alih motivasi yang ada iri hati dan tidak senang orang lain happy di atas kita. Itu yang seringkali kita dapatin. Hasil dari apa? Dikit-dikit compare. Bukan termotivasi gimana caranya bisa beli mobil lebih mewah dari dia, bagaimana caranya bisa punya rumah yang lebih layak dari dia, gimana caranya bisa punya pekerjaan yang nyaman kayak dia, tapi karena kadang-kadang pikiran kita nggak selalu lurus. Semakin kita hobi ngelihat kiri kanan, tengok sana, tengok sini, liatin yang indah di sana, liatin yang indah di situ, ujung-ujungnya Bapak Ibu, kita merasa bahwa kita itu bukan apa-apa. Kita nggak berharga. Kita nggak punya sesuatu yang lebih baik dari dia. Padahal belum tentu. Bapak Ibu, sekarang kalau kita lihat, secara umum punya definisi, orang kaya mana ada sih yang nggak happy? Orang yang uangnya di mana-mana, mana masa sih dia sedih gitu kan? Saya punya satu, Bapak Ibu sekalian, satu kisah. Ada satu orang, Bapak ini kayaknya bukan main. Dia punya tanah di mana-mana. Dia punya aset yang begitu besar. Wah, pokoknya kalau bicara untuk uang, dia mau sampai turunan ke berapa mungkin gak akan pernah habis kalau dia pakai. Tapi apa Bapak Ibu sekalian? Setiap malam, dia tidur gak pernah nyenyak. Kenapa bisa begitu? Dia takut ketika dia tidur karyawannya ternyata ada yang ambil uang. Dia takut tiba-tiba ada anak cucunya yang mungkin ingin menguasai hartanya, melukai dirinya. Bahkan Bapak Ibu sekalian, dia takut ada babi ngepet, ada tuyul, ada siluman, ada kuntil anak segala macam yang bisa merebut apa yang dia punya. Bapak Ibu tahu gak sih, semakin orang punya, semakin orang banyak memiliki. Biasanya juga semakin khawatir. Gimana Pak? Dia tahu berapa dari kita. Tidak sudah berhenti.
pakai itu. Ya, oke. Cek, cek. Nah, ini sudah normal lagi. Itu dari podiumnya ya. Iya. Bapak Ibu, kembali lagi tadi yang saya bilang, terkadang kita melihat satu kenyataan, semakin orang itu memiliki banyak hal, semakin juga besar ketakutan dan kekhawatiran dia terhadap apa yang dia miliki. Tahu nggak Ibu Bapak? Banyak mereka yang hari ini uangnya banyak, hartanya di mana-mana, kalau mau tidur dia nggak cuma baca satu doa, dia baca nama agama. Mau tidur aja serempot itu dia. Tadi karena takut ada babi ngepet, ada tuyul, ada kuntilanak, ada siluman yang bisa ambil hartanya. Kalau dibandingkan sama kita Cici Koko, yang mungkin belum sekaya dia, belum setajir dia begitu kan. Mungkin belum sehebat dia. Kita mau tidur, jangankan kita baca nama agama. Namo tasa belum kelar aja kita udah ngantuk kadang-kadang. Ya, belum selesai 3 kali kita ulang tuh namo tasa sama sambil tidur gitu. Semudah itu kita tidur. Tanpa kadang-kadang kita lihat, ya, selalu lihat dari semua permukaan yang ada. Oh, rumahnya lebih mewah. Kadang kita nggak tahu. Itu rumah mewah dia cuma isi 3 bulan 1 kali. Yang menikmati adalah ART di sini. Dia nggak pernah bisa nikmatin aset yang dia punya sendiri. Sibuknya luar biasa. Oh, dia uangnya banyak, hartanya di sana sini. Ternyata dia nggak punya waktu yang sebanyak apa yang kita punya. Dia nggak bisa merasakan nikmatnya pagi ketemu malam bersama keluarga kumpul makan bersama meskipun rumahnya sederhana. Kasur mereka mungkin lebih mahal dari kasur kita, tapi tidur mereka belum tentu lebih nyenyak dari apa yang kita rasakan hari ini. Kita kadang-kadang tidak berpikir sejauh itu. Selalu melihat sekali lagi, dia lebih happy, dia lebih senang, dia lebih sukses, dia lebih baik dari saya. Selama Bapak Ibu kita punya konsep demikian, gak akan pernah ada habisnya buat kita. Karena kita akan selalu menemukan, di atas langit akan selalu ada langit. Di atas langit akan selalu ada langit yang lebih tinggi daripada itu. Kalau kita terus compare, terus membandingkan, gak selesai. Pasangan hidup saya Romo gak secantik yang ada di luar sana. Betul kok. Oh, mungkin yang di rumah gak sebening yang di luar. Tapi apakah mulutnya lebih enak didengar daripada yang di rumah? Belum tentu. Mungkin yang di rumah parasnya udah gak bagus lagi. Karena mungkin udah usia. Kemudian juga kita udah sering lihat juga, udah biasa aja. Tapi dia selalu sopan, lemah lembut, menyapa suaminya dengan berasa hormat dan respect. Yang di luar sana, sekali ngomong, sambal 1 ulekan juga kalah pedes sama dia. Fisiknya bagus, tapi cara ngomongnya nggak bagus. Kita nggak pernah tahu soal itu. Aduh Romo, suami saya nggak ganteng kayak orang-orang di luar, no. Gagah banget pakai jas rapi. Di rumah Romo paling banter juga wanginya wangi minyak angin itu si Om. Si Koko itu paling juga pakai koyo, pakai balsam sana. Kalau kita nggak pernah tahu Cici. Di luar sana mungkin cowoknya ganteng-ganteng, badannya bagus-bagus, tapi bisa jadi mereka kasar sama keluarga. Kita nggak pernah tahu bagaimana tabiat mereka sesungguhnya. Di rumah, meskipun bentukannya udah kayak galon 12 liter, udah kayak tower-toweran air misalkan gitu ya, udah buncit segala macam si Om di rumah, tapi dia sayang sama keluarga. Dia selalu punya waktu sama anak istri, dia selalu hormat sama mertua, sama orang tua. Kita nggak pernah tahu soal itu. Ya, hidup om katanya. Om keren, om jadi jargon sendiri nih, hidup om gitu ya. Nah Bapak Ibu sekali lagi, ini kita bukan bicara bahwa kita punya prasangka jelek sama kehidupan orang, bukan. Justru sebaliknya, kita harus bisa melihat bahwa hidup kita juga indah kok. Nggak selalu kok kita bisa dalam posisi itu, kita harus sampai di titik itu baru kita bisa hidup kayak orang itu. Nggak juga kok. Banyak banget Bapak Ibu sekalian, baju yang kita lihat dipakai sama orang itu cocok, coba kita beli ukurannya sama dia. Apakah cocok juga? Belum tentu. Baju slim fit Bapak Ibu batik yang keren-keren, bagus. Kalau dipakai sama model, saya beli ukuran yang sama, kayak lontong, keikat gitu kan. Karena nggak sesuai badannya gitu loh. Jadi kita nggak harus ada di titik orang lain, nggak harus selalu ada di posisi orang lain untuk bisa merasakan kebahagiaan. Jadi poin pertama, kebiasaan kita Bapak Ibu, stop compare. Jangan bandingin hidup kita sama hidup orang lain. Syukuri nikmat kita, syukuri berkah yang saat kita peroleh. Itu poin pertama. Poin kedua, Ibu Bapak, saudaraku sekalian, ini masih berkaitan dengan poin pertama, be thankful. Ibu Bapak, satu mantra kehidupan buat kita, satu kata yang bisa membuat hidup kita akan berubah dari hati. Cukup. C-U-K-U-P. Satu kata, 5 huruf. Cukup. Enough. Sahabatku sekalian, betapa penting dan luar biasanya makna kata cukup di sini dalam hidup kita. Tahu nggak?
Bapak Ibu, saya setiap hari selalu menanamkan diri saya bahwa saya adalah orang kaya, saya adalah orang paling kaya sekota Tangerang. Saya selalu punya tanam pikiran itu seperti itu, Bapak Ibu. Ini biar apa? Biar saya nggak celamitan melihat apa yang orang lain punya. Ketika saya dampingan sama mobil orang di lampu merah, saya lihat mobilnya lebih mahal, mindset saya langsung berubah saat itu. Langsung saya bangkitin lagi. Udah, mobilnya bagus gimana pun tetap Piawan itu orang paling kaya satu kota Tangerang. Mau gimana juga saya nggak peduli. Akhirnya Bapak Ibu sekalian, apa yang saya lakukan, saya selalu menghargai hidup saya. Saya selalu berterima kasih sama diri saya. Saya nggak selalu celamitan sama orang apa yang orang lain punya di luar apa yang saya punya. Ibu Bapak, bersyukur itu bukan berarti kita berhenti untuk berjuang. Bukan berarti kita harus stop, udah nggak lagi mengusahakan apapun dalam kehidupan kita. Bukan. Sekedar Bapak Ibu, kita tetap jalan ke depan, tapi penuh dengan senyuman. Kalau kita orang yang tidak bersyukur, Bapak Ibu akan jalan ke depan sambil mengeluh, sambil menangis, sambil berkomentar, sambil mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Merasa gak nyaman, merasa gak happy, merasa gak puas, merasa gak enak. Itu yang kita lakukan kalau kita di bawah. Tapi kalau kita menitik beratkan bahwa apa yang kita saat ini punya cukup buat kita, sederhana Bapak Ibu. Bukan berarti itu atau akhir dari perjuangan. Justru kita mengawali perjuangan hidup kita dengan senyuman. Sekali perlu loh Bapak Ibu, self reward buat kita. Sekali kita boleh loh, makasih ya diri kita sendiri. Kamu udah hebat berjuang sampai di titik. Orang lain mungkin udah sampai di titik tertentu. It's okay Bapak Ibu. Kita bicara apa? Taman bunga yang begitu indah, bunganya bermekaran tidak dalam waktu yang bersamaan. Makanya ada istilah, setiap orang ada waktunya, setiap waktu ada orangnya. Bunga yang indah di taman Bapak Ibu, ada yang muncul dari kemarin sore. Ada yang dia baru bermekaran tadi pagi. Ada yang baru muncul daunnya, baru aja 1 jam yang lalu. Ada juga yang mungkin baru berkembang besok pagi. Tapi ketika kita bisa melihat itu dengan secara pandangan yang lebih luas, mereka memang punya keindahan masing-masing. Mereka bisa tumbuh, mereka bisa bangkit dalam waktunya masing-masing. Begitu juga dengan kita Bapak Ibu. Karena kalau kita mau sadari, dalam hidup kita, bukan soal apa yang kita inginkan. Bukan soal tentang bagaimana kita mau soal itu, tapi bagaimana kita pantas untuk mendapatkan. Kembali ke konsep awal tadi saya bilang, kalau memang kita sudah berjodoh dengan satu hal, kondisinya memang sudah matang di situ, Bapak Ibu nggak perlu yang namanya Uber mati-matian, itu akan datang sama kita. Tapi kalau memang itu belum saatnya sama kita, belum selayak kita peroleh, kita akan habisin emosi doang. Kita cuma ngabisin pikiran sama hati doang untuk sirik sama apa yang orang lain punya. Makanya mulai dari hari ini, Ibu Bapak, sahabat sekalian, yuk sama-sama kita tanamkan rasa syukur yang lebih besar. Selalu menjadi orang yang paling kaya. Gak apa-apa, bukannya buat sombong Bapak Ibu. Tapi sekali lagi, untuk meredam rasa ketidakpuasan dalam diri. Yang dikit-dikit ngelihat orang, oh saya mau kayak ini. Oh saya merasa kurang ini, saya merasa kurang. Dan saya yakin konsep syukur ini sudah menjadi familiar buat kita Bapak Ibu. Sebanyak apapun yang kita punya, kalau batin kitanya tidak pernah bersyukur, kita akan merasa itu tidak ada apa-apanya. Tapi sebaliknya, orang yang mentalnya mental kaya, orang yang hatinya selalu bersyukur, meskipun dia punya gak seberapa, tapi dia happy. Dia menjadi orang kaya sesungguhnya. Dia menjadi orang yang punya sesungguhnya. Kira-kira seperti itu. Ini konsep yang kedua. Selalu punya rasa syukur. Kebiasaan yang ketiga Bapak Ibu, nanti tolong kalau waktunya sudah ini tolong dikasih kode. Kebiasaan yang ketiga, habit yang ketiga Bapak Ibu sekalian, let go your past. Tahu nggak, seringkali kita merasa kehilangan rasa bahagia karena kita punya kehidupan di masa lampau yang nggak pernah bisa kita lepas. Bapak Ibu, konsep kehidupan dalam ajaran Buddha itu sederhana. Kemarin, hari ini, besok. Yang kemarin nggak bakalan pernah bisa kita rubah. Kalau Bapak Ibu punya kenangan yang pahit di masa lampau, masih sering nangis soal itu, masih sering nyesel soal itu, ketahuilah satu rumusan dalam hidup kita, mau jungkir balik gimana pun caranya, itu nggak bisa kita rubah. Kita hidup bukan lagi di masa yang kemarin. Kalau kita takut juga sama yang besoknya nanti bakalan kejadian, itu juga bukan hal yang bijak dalam iman. Kita harus sama-sama paham, kita hidupnya sekarang, bukan yang kemarin. Kenapa makanya Bapak Ibu kaca spion itu dari kiri dan kanan? Kenapa nggak di tengah besar gitu kan? Karena memang kita untuk berkendara ini jelas. Lihat kiri kanan depan belakang sesekali boleh.
Tapi tetap Iya, harus tapi sadar ambilnya saat kita gerak mengemudikan saat ini. Bukan yang di belakang, bukan yang kemarin. Apalagi dalam kehidupan. Jangan terikat dengan masa lalu. Lepas Bapak Ibu, lepas. Ya, saya Ini nggak beberapa nyala ya? waktu terakhir Mungkin bingung orang tua apa saya, bedanya mama saya meninggal ini ya. karena COVID di lubang yang terakhir di rumah. Rasa penyesalan saya kurang lebih 1 tahun Bapak Ibu. Itu Iya. betul-betul saya nggak waktu sana sini zaman saat itu. Karena sekarang saya menyesal bahwa saya nggak bisa dampingin di detik terakhir. Saya nggak bisa dampingin ketika mama saya menghembuskan napasnya terakhir. Karena memang beliau meninggal di rumah sakit saat itu. Sampai akhirnya di satu titik saya berusaha untuk apa? Lepas masa lalu itu. Mau sampai kapan? Saya mengurung diri, saya menyalahkan diri sendiri. Dengan kondisi saat itu memang tidak memungkinkan, toh untuk saya paksa untuk dampingin. Saya berusaha lepas itu Bapak Ibu. Setelah dilepas, happy-nya bukan main. Baru kita bisa melihat, oh ternyata di balik penyesalan yang lalu ternyata banyak juga kok hal-hal indah yang bisa kita syukuri di masa lampau. Jangan mau diikat Bapak Ibu. Kalau ibarat orang lari, jangan mau ditarik sama orang yang di belakang. Lepas. Jangan. Jalan. Keep forward ke depan. Jangan mau ditahan. Jangan diikat sama masa lalu. Ini yang ketiga. Kebiasaan yang keempat, Ibu Bapak, saudaraku sekalian, bring dhamma to your heart. Sederhana Ibu Bapak. Apa yang dimaksud membawa dhamma ke dalam hati? Konsep kita hari ini, ya, silakan sih, ya. Saya kira kenapa ya, kira waktu. Oke, kita akan selesaikan. Next ya, membawa dhamma ke dalam hati Bapak Ibu sekalian. Dalam konteks ini adalah, ini mohon maaf, ini saya tidak bermaksud menyinggung siapapun, kita bicara hal yang netral. Banyak dari kita Bapak Ibu yang kebaktiannya happy, kebaktiannya rajin, dengerin ceramah siapapun dia senang. Bahkan sampai di rumah ditanya sama keluarga, tadi Romonya ngomong apa, tadi Bantenya ngomong apa. Dia bisa ulang ceramah itu lebih bagus dari yang Romo itu ceramah. Bantenya ceramahnya ABCD, dia bisa lengkapi lebih indah di rumah. Tapi Bapak Ibu mohon maaf, itu mentoknya cuma di tenggorokan. Cuma sampai di leher. Pikirannya tetap ngaco, ucapannya tetap semaunya, tingkah lakunya juga tetap semau gue. Gak ada yang dia bawa. Kuncinya Bapak Ibu, kalau kita mau happy, kalau kita mau bahagia, jangan pisahkan antara kehidupan dengan dhamma. Jangan pisahkan antara teori saat ini dengan praktek ke depan. Karena tolak ukur kita sesungguhnya Bapak Ibu, bukan bagaimana kita menjadi baik tidak masalah, tapi bagaimana Bapak Ibu tetap menjadi orang baik setelah keluar dari tidak masalah. Semua di sini selama tidak masalah semua baik. Gak ada yang berantem, gak ada yang ribut, gak ada yang jambak-jambakan. Betul? Setuju ya? Gak ada kok dari tadi yang lagi ribut karena tidak masalah. Tapi tolak ukur kita bukan soal isi. Tapi setelah kita melangkahkan kaki keluar dari pintu, tidak masalah. Maka Bapak Ibu, ada sedikit pesan sponsor juga yang mungkin sedikit saya kelupaan untuk saya ingat ya. Beberapa waktu ke depan, di sini akan ada yang namanya event Wisudi. Betul ya? Wisudi Upasaka Upasika. Ada mungkin sebagian riak-riak yang bilang bahwa, wah ngeri banget kalau Wisudi Romo, kita kayak dipasang buat janji, biar hidup kita lurus, nggak boleh lagi tercoreng. Punya beban gede, punya tanggung jawab ini, punya ini, punya itu, segala macam, akhirnya dia nggak berani. Dan Ibu Bapak, ibaratnya punya satu hal penting buat kita. Event Wisudi, kalau kita bicara soal event Wisudi itu adalah event yang cukup jarang diadakan oleh wihara. Belum tentu setahun sekali. Punya nama Buddhis, Wisudi sebagai upasaka upasika, bukan kesempatan yang bisa orang lain itu banyak dapat. Maka kalau kita di sini punya satu kesempatan, mohon untuk tidak dilewatkan. Itu satu. Kedua, sama halnya Bapak Ibu, kayak kita sebelum kenal wihara, dengan sekarang kita kenal wihara. Sang Buddha gak pernah memaksa kita untuk ke kanan atau ke kiri. Gak pernah kita dipaksa, diwajibkan, diancam untuk tetap berdiri atau tetap duduk. Tapi setidaknya setelah Bapak Ibu sudah kenal wihara, kita menjadi punya kontrol diri yang lebih baik. Kita jadi punya kesadaran yang lebih baik, malu untuk melakukan sesuatu yang tidak benar. Malu untuk melakukan sesuatu yang salah untuk kehidupan. Sama ketika Bapak Ibu sudah di Wisudi. Bukan soal paksaan, bukan soal doktrin. Bukan soal Sang Buddha sudah menitik beratkan satu kewajiban khusus buat kita. Enggak. Bapak Ibu, jangan lewatkan momen Wisudi. Ini penting. Ini akan menambah keyakinan kita, dan juga Bapak Ibu akan punya kemantapan yang lebih enak ke depan. Gak ada paksaan gitu kok. Gak ada kewajiban yang sifatnya memaksa, apalagi mengancam. Enggak. Kita tetap menjadi umat Buddha sejati. Justru akan lebih sempurna kalau kita menjadi seorang upasaka dan upasika. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu ya. Jangan pisahkan dhamma dalam hidup kita kalau kita mau bahagia. Ini yang keempat. Yang terakhir Ibu Bapak, terakhir 1 menit, terakhir buat kita Bapak Ibu.
clean your heart, your mind. Sucikan hati dan pikiran. Ini berkaitan Bapak Ibu erat dengan ajaran atau intisari ajaran Buddha yang mengatakan kalau kita sudah bisa menghindari perbuatan buruk, kita perbanyak kebajikan, maka kita sempurnakan dengan membersihkan hati dan pikiran kita bersama. Kita nggak melulu soal bahas nibbana Bapak Ibu. Kita nggak bicara tinggi-tinggi dalam poin ini, kita bicara hal sederhana praktis dalam kehidupan kita. Besok yang mulai kerja, besok yang mau pulang kerja, yang mau berangkat ke tempat dagang, yang mau pulang dari tempat dagang, sederhana latihan kita Bapak Ibu. Apa yang menjadi sesuatu yang buruk di sana, jangan dibawa pulang. Apa yang jelek di rumah, apa yang panas di rumah, jangan dibawa ke kantor. Sebelum berangkat ke wihara, yang pikirannya jelek, hatinya nggak bagus, bersihin dulu di rumah, baru melangkahin kaki buat kita ke VBDS. Itu praktek sederhana buat kita. Jadi ke depan, kemanapun kita melangkah, langkah kita akan menjadi lebih ringan. Dan kalau orang melangkah keluar rumah, beraktivitas dengan hati dan pikiran yang bersih, Ibu Bapak, niscaya kita yakini, para dewa senang dengan orang-orang seperti itu. Langkah demi langkah yang dia pijak, akan selalu disertai dengan penuh berkah, perlindungan, dan juga kesejahteraan buat orang muslim. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, inilah sederhana yang bisa sama-sama kita perbincangkan. 5 poin kebiasaan dalam hidup kita. Stop compare, be thankful, let go your past. Yang keempat apa tuh tadi itu saya lupa tuh. Kita ini sedikit ya. Bring Dhamma to your heart. Dan yang terakhir adalah clean your heart and your mind. Sucikan hati dan pikiran. 2 poin besar Bapak Ibu sama-sama kita bahas. Rubah sudut pandang, rubah kebiasaan. Dengan ini kalau kita sama-sama nanti membuktikan, gak usah jauh-jauh Bapak Ibu. Poin pertama aja nanti kalau kita mau sama-sama buktiin. Berusaha mengurangi comparison dengan hidup orang lain. Anda akan melihat, Anda akan merasakan betapa indahnya nikmat dalam hidup kita. Ya, inilah Ibu Bapak yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan sore hari ini dengan topik happiness is ours. Boleh tepuk tangan buat Anda semua yang luar biasa ya. Oke, sebelum nanti kita closing, ada sesi tanya jawab berapa menit di sini? 2 pertanyaan. Oke, kalau gitu kepada pembawa acara kami persilakan. Terima kasih. Demikianlah pembahasan yang telah disampaikan oleh Romo Piyawadi Sadama. Seperti biasa kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Kita buka 2 pertanyaan, 1 via lisan, nanti Bapak Ibu bisa maju ke depan lalu bertanya kepada Romo, 1 lagi via WhatsApp. Sambil menunggu pertanyaan yang masuk, marilah kita bersama-sama menyanyikan sebuah lagu kepada Provinsi. Persilakan. Thank you God. Thank you so much. Kita buka halaman 54 ya, dengan lagu gantinya. Thank you God. Udah terganti. Kamera ini. Terdengar suara genta bergema, di langit berkasih, fajar menjelang, burung-burung berkicau, menyambut hari nantinya. Hari berganti, musim hujan berlalu, kita bersemi berseri, selamat menari bersama berbangun, hari bernada Fatima.
Semoga semua makhluk selalu berbahagia. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Sebelumnya kami mohon maaf, sesi tanya jawab pertanyaan kami batasi 2 pertanyaan saja, 1 dari lisan dan 1 dari WhatsApp. Yang sudah masuk kami buka terlebih dahulu secara lisan. Ada yang ingin bertanya? Jika tidak ada, saya bacakan Romo dari WhatsApp. Nama budaya Romo, apakah happiness itu bisa kita kontrol berada dalam penguasaan kita? Terima kasih. Apa tadi? Nama budaya Romo, apakah happiness itu bisa kita kontrol berada dalam penguasaan kita? Oke, baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Khususnya sudah bertanya melalui WhatsApp tadi. Nama budaya juga buat Anda yang sudah bertanya. Salam hormat untuk Anda semua. Bapak Ibu, Romo Ramani sekalian, konsep yang selama ini tadi kita bahas kurang lebih 45 menit sampai 60 menit yang sudah sama-sama kita lalui adalah tentang bagaimana kita bisa kontrol dan pertahankan rasa bahagia itu dalam diri. Jadi sebetulnya kalau pertanyaannya apakah bisa? Sangat bisa. Tapi kembali bagaimana kita mau membiasakan itu. Tadi minimal kalau sejauh yang saya pelajari, 2 poin ini akan sangat berdampak Bapak Ibu. Merubah cara pandang kita atau mindset kita dan juga merubah kebiasaan kita. Dari 5 poin tadi atau mungkin kita punya poin lain yang merasa kita itu cukup signifikan, oke. Artinya Belum Bapak, sih. kebahagiaan itu bisa kok dari dalam, nggak melulu kok dari luar, nggak melulu kok soal apa yang kita kejar, tapi soal tentang bagaimana kita bisa ciptakan itu. Karena sebetulnya tadi, kalau kita bicara konsep dasarnya, kebahagiaan itu kan sifatnya abstrak, nggak ketahuan, nggak jelas, rumusan bakunya itu sebetulnya nggak ada. Karena setiap kita punya masing-masing pandangan itu kita punya tujuan tuh beda. Ada yang happy kalau begini, ada yang happy kalau begitu. Ada yang bisa muncul ini, ada yang bisa muncul itu. Jadi sebetulnya lebih kepada bagaimana kita bisa ciptain itu Bapak Ibu. Selama kita mensyaratkan kebahagiaan itu muncul, selalu dengan diksi kalau, jika, seandainya, apabila, misalkan, maka selama itu pula Bapak Ibu, kita akan selalu bergantung dengan apa yang ada di luar dari diri kita. Sedangkan kita tahu, sehebat apapun kita hari ini, nggak akan pernah kita bisa selalu 100% mengontrol apa yang ada di luar dari diri kita masing-masing. Simple Bapak Ibu, jangankan kita bicara orang yang kita nggak kenal. Karyawan kita masing-masing atau teman-teman kita, keluarga kita di rumah, apakah 100% mereka akan ngikutin apa yang dalam konsep pikiran kita? Nggak bisa. Kita mau hari ini dia pakai bajunya merah semua, besok pakainya putih semua, lusa pakainya hitam semua. Apakah bisa setiap hari mereka seperti itu? Nggak bisa. Kita nggak akan bisa kontrol itu. Karena kita tahu, kontrol yang ada di luar itu sulit, maka lebih enak, lebih nyaman kontrol yang ada di dalam. Jangan kejar yang sulit kita kontrol dari luar, usahakan apa yang bisa kita atur dari dalam diri kita sendiri. Itu ya mungkin yang bisa saya jawab ya. Terima kasih. Ada lagi mungkin yang lain? Ada? Oh jadi dari WhatsApp lagi ya? Oke, mungkin malu nih kalau bisa ya. Oke, Cici kalau silakan.
Bapak Ibu, apakah ada yang ingin bertanya secara langsung? Tidak ada? Lanjut aja ke WhatsApp. Romo, selamat malam. Bagaimana dengan 4 kesenjataan mulia? Yaitu tidak fokus pada hal yang baik dalam kehidupan. Hidup adalah duka. Dalam pernyataan 1 dan fokus bagaimana pengertiannya. Terima kasih, ini menarik Bapak Ibu. Pertanyaannya kalau dari awal udah langsung poin Cakaria dan Cakaria udah berat. Langsung dibahas tentang 4 kesunyatan mulia dengan korelasi tentang pandangan bahwa kita harus melihat selalu dari sudut pandang yang terbaik. Bapak Ibu, kita luruskan bersama hari ini. Duka dalam Cakari ada Secani bukan tentang bagaimana Bapak Ibu selalu menemukan kepahitan dalam hidup. Duka yang dimaksud dalam konteks Buddha saat itu adalah ketidakpuasan. Artinya Bapak Ibu gak melulu kita menemukan sesuatu yang buruk. Artinya jangan sampai punya konsep, Romo gimana kita mau bahagia, Sang Buddha aja bilang hidup kita aja udah gak bagus. Dari awal Sang Buddha memutar roda dhamma aja katanya, udah disampaikan, hidup kita itu duka. Gimana kita mau bisa bahagia Bapak Ibu? Nah, sederhana kok. Sebetulnya kita nggak bicara panjang-panjang tentang korelasi konteks antara Cataria dan Sacani dengan hidup kita. Bapak Ibu, kalau betul-betul memang kita kehidupan ini penuh dengan hal yang tidak baik, pertanyaan sederhana nih, masa seumur hidup Bapak Ibu nggak pernah ketawa sih selama ini? Yakin kita nggak pernah happy selama ini? Yakin kemarin begitu ganti handphone kita nggak senang? Yakin ketika Bapak Ibu kemarin dapat satu promosi jabatan baru di kantor, punya usaha yang lebih berkembang, apakah hati kita saat itu nggak happy? Happy kok, happy. Tapi Sang Buddha memang mengingatkan bahwa memang semua penuh ketidakpuasan. Apa yang membuat kita bahagia sekalipun itu nggak akan bisa memberikan kita kepuasan yang memang maksimal, nggak akan bisa bertahan 100% permanen, tidak. Itu yang Sang Buddha maksudkan sebetulnya. Bukan tentang bagaimana memukul rata bahwa kehidupan itu sesuatu yang hina, sesuatu yang betul-betul menjijikan gitu. Kalau kita punya konsep seperti itu, endingnya umat Buddha nggak ada lagi yang punya semangat hidup. Bahkan kalau bisa dari awal lahir, dia langsung maunya mati lagi. Ini kan bahaya kalau kita punya konsep begitu, Bapak Ibu. Ya, jadi kita sama-sama luruskan hari ini, konsep duka itu bukan memandang kehidupan sehina itu. Karena kita tahu, banyak dalil dari sutta-sutta tertentu yang mengatakan, hidup sebagai manusia itu berkahnya luar biasa. Kita bisa punya kesempatan jadi orang kayak begini, itu gak gampang. Makanya dalam konteks ini sekali lagi, Sang Buddha sampaikan tentang ketidakpuasan. Bahwa sekalipun kita menemukan kebahagiaan, itu tidak akan permanen. Itu ujung-ujungnya akan membuat kita tidak puas juga. Semaksimal apapun kebahagiaan dalam hidup yang bisa kita raih, memang tidak akan bisa membawa kita pada satu titik pencerahan sempurna, ya selain daripada ya melaksanakan yang mulia Bros 8 itu sendiri. Jadi konteksnya ke sana Bapak Ibu arah. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nanti kalau masih kurang nyangkut, boleh japri sama saya. Gak apa-apa. Kita akan bedah sama-sama Bapak Ibu tentang bagaimana konsep teori tentang ketidakpuasan. Ya mungkin Cici itu ya. Cukup ya. Boleh. 5 lagi juga saya nggak ada masalah. Satu pertanyaan lagi dari WhatsApp. Nama budaya Romo. Nama budaya. Maaf, bisa dijelaskan secara singkat. Clean your heart and mind dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Tadi mungkin poin terakhir saya terlalu terburu-buru Bapak Ibu ya, karena tadi udah dikodein waktunya udah habis tadi orang lain. Mudah-mudahan ini saya bisa lebih memperjelas lagi. Begini Bapak Ibu, kalau kita bicara konsep tentang bagaimana menjernihkan atau membersihkan hati dan pikiran kita dalam konteks intisari ajaran Buddha, itu kan larinya nanti udah lebih ke samadhi, lebih kepada bagaimana pencapaian lebih sucian, ibadah dan sebagainya. Nah tadi saya sudah remind bahwa konteks kita dalam perbincangan hari ini nggak sedikit kok. Artinya apa? Sesederhana nasihat-nasihat orang tua tadi. Kalau kita mau rezekinya rezekinya mau lebih lancar, kerjaannya lebih enak, usahanya lebih maju, jangan bawa masalah yang ada di rumah itu dibawa keluar, dibawa ke kantor, dibawa ke warung, dibawa ke toko. Alhasil kita marahnya sama istri, marahnya sama suami, konsumen jadi kena getah di kantor, konsumen jadi kena getah di toko, di warung. Ini kan gak akan berdampak bagus buat kita. Maka yang saya maksudkan bagaimana sehari-hari secara praktis kita melatih untuk tidak menodai hati dan pikiran kita, meskipun kita harus akui noda-noda itu akan silih berganti selalu masuk. Amarah, benci, dendam, permusuhan, ketidakpuasan, ketidaknyamanan, itu akan selalu kita rasakan. Tapi at least Bapak Ibu, kita coba punya tekad minimal sederhana. Sebelum kaki itu melangkah keluar dari rumah,
Coba bersihin dulu deh hati sama pikiran kita. Tolongin dulu deh. Kalau nggak bisa dibuang, minimal ditinggalin dulu. Jangan dibawa. Kalau kita punya niat yang nggak bagus, misalkan buat datang ke baktia, usahakan itu hati sama pikiran itu dibersihin dulu. Baru kita ngelangkahin kaki. Dan Bapak Ibu kita akan buktiin. Kalau hati dan pikiran kita udah lebih clean, pikiran sama hati kita udah lebih bersih ke depan, kita ngelangkahin itu lebih ringan. Kemanapun Bapak Ibu melangkah, bener deh. Moodnya juga beda. Kalau moodnya berbeda, perangai kita juga beda. Pembawaan kita juga beda, aura kita juga beda. Orang ngelihat kita juga rasanya feel-nya beda. Dengan hati dan pikiran yang masih apa ya? Masih nyimpen yang jelek, yang kotor gitu ya. Semua akan berdampak Bapak Ibu. Tapi kalau kita bersihin, minimal tadi praktek latihan sehari-harinya apa? Sebelum keluar rumah, renungin dulu, tinggalin dulu noda-nodanya. Syukur-syukur bisa dihilangkan. Kalau belum bisa juga ya oke, it's okay. Kita punya keterbatasan masing-masing. Minimal ditanggalkan dulu. Jangan dibawa dulu. Panasnya, apinya, dinginnya, apapun itu yang gak enak, bersihin dulu deh. Kalau mau kemana-mana, pulang dari kantor juga sama, pulang dari warung juga sama. Jangan marahnya di sana, anak istri di rumah kena getah, suami di rumah kena getah, keluarga kena getah. Ini juga gak bagus. Makanya sebelum pergi, sebelum selesai aktivitas, bersihin dulu. Baru kita ngelangkahin kaki. Mau ketemu orang, mau ketemu konsumen, mau ketemu keluarga, ketemu anak, ketemu istri, bersihin Bapak Ibu. Mungkin itu Cici, cara praktis yang sekali lagi kita nggak bicara yang tinggi-tinggi soal nanti arahnya samadhi, nanti arahnya soal nibbana, begitu itu konsep yang nanti dalam topik yang mungkin berbeda. Seperti itu. Terima kasih. Selesai sudah sesi tanya jawab pada hari ini. Kepada Romo, kami persilahkan secara singkat closing statement untuk menutup Dhamma Desana hari ini. Baik Bapak Ibu, Romo Ramani dan juga Om Tante semua yang hadir hari ini, teman-teman sekalian yang begitu luar biasa dan saya hormati. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan dan kita bisa bahas hari ini sama-sama. Mudah-mudahan saya selaku manusia biasa dengan segala kerendahan hati, saya mohon maaf apabila mungkin dalam penyampaian ada yang kurang berkenan, ada bahasa-bahasa, diksi, kalimat atau pernyataan yang mungkin merasa Bapak Ibu tersinggung, merasa kesenggol, bahkan tertampar dengan kalimat saya mohon maaf, saya tidak ada maksud sedikit pun ke arah sana. Biar bagaimanapun saya jauh dari kata sempurna, jadi kalau ada yang jelek, ada yang buruk, tolong ditinggalkan. Kita mulai praktek nih, bersihin hati dan pikiran kita, mulai dari hari ini. Kalau yang bagus Bapak Ibu, silahkan dibawa pulang. Jangan mau rugi, datang ke sini kita udah gak gratis, tapi pastikan pulang dari sini harus bawa sesuatu. Ya, itu aja Ibu Bapak sekalian. Untuk kesimpulan saya tidak akan sampaikan apapun, saya hanya bisa sampaikan dan kesimpulan ada pada Bapak Ibu masing-masing sebagai audiens. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi dalam kesempatan-kesempatan berikutnya. Semoga perjumpaan pertama ini bukan menjadi perjumpaan terakhir buat kita semua, baik di sini maupun di tempat-tempat lain. Terima kasih Bapak Ibu, semoga segala berkah, kebahagiaan, kesehatan, kesejahteraan selalu ada pada kita. Lindungan Sang Tiratana Buddha Dhamma dan Sangha untuk hari ini, untuk esok, dan untuk selama-lamanya. Sampai sata bawantu sugitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Saya Romo Piawadi, pamit undur diri. Terima kasih. Akhir kata terimalah kembali salam dalam Dhamma. Terpujilah para Buddha. Namo Buddhaya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada pembaca. Salah.